Beberapa waktu yang lalu, aku tuh mulai sadar teman-teman. Ternyata memiliki produk digital yang bagus saja itu nggak cukup. Kita itu juga harus punya sistem distribusi yang gacor. Makanya di video kali ini aku ingin ngebahas ya bagaimana kita itu bisa ngebangun media sebagai leverage yang terus bekerja untuk memperbesar bisnis kita. Banyak orang ketika ngebangun produk digital, itu urutannya tuh seperti ini. Pertama, mereka tuh ngebuat produk digitalnya dulu sampai selesai. Setelah itu, mereka tuh baru memikirkan gimana cara menjualnya. Masalahnya adalah, ya ketika kita tuh baru memikirkan distribusi setelah produk itu selesai, kita mulai semuanya itu, ya kita mulai marketingnya itu semua itu dari posisi nol. Belum ada audiens, belum ada kepercayaan. Akhirnya, setiap kali kita tuh menjual sesuatu, kita tuh harus bekerja sangat keras untuk mendapatkan attention. Kita harus membuat promo, ads, dan terus menerus membuat konten-konten hard selling. Itulah kenapa, menurut aku pribadi teman-teman, distribusi itu seharusnya tidak dipisahkan dari produk. Jadi ketika kita ngebangun produk, ya kita tuh juga harus membangun jalan agar produk tersebut itu bisa sampai kepada orang yang tepat. Ya, produk itu menciptakan value, sedangkan distribusi itu mengantarkan value tersebut kepada market. Jadi, produk yang bagus tanpa distribusi itu akan sulit ditemukan. Begitu juga sebaliknya, distribusi yang kuat tanpa produk yang emang benar-benar memberikan value itu juga nggak akan bertahan lama. Jadi, keduanya itu harus sama-sama jalan berdampingan. Aku percaya banget ya, kalau media itu juga merupakan sebuah aset. Ya, setiap konten yang kita buat sebenarnya sedang ngebangun sesuatu. Konten itu ngebangun jejak digital, konten itu memperkenalkan cara kita berpikir, ya konten juga menunjukkan kemampuan kita kepada dunia, dan konten membantu orang memahami bahwa apa sih sebenarnya yang dikerjakan oleh kita. Dan ketika dilakukan secara konsisten, konten itu nantinya bakal ngebangun trust, ngebangun kepercayaan. Satu video mungkin nggak langsung menghasilkan sebuah penjualan teman-teman, tetapi video tersebut itu bisa menjadi pertemuan pertama seseorang dengan kita, ya dengan akun kita. Setelah itu, dia melihat video-video kita lainnya, kemudian membaca postingan-postingan kita, nge-stalking akun kita, dan mereka tuh nge-follow kita. Mereka nge-follow kita, dan beberapa mungkin minggu atau bulan ke depan, barulah mereka tuh membeli produk kita. Artinya, penjualan tersebut itu bukan hanya dihasilkan oleh satu konten terakhir yang pertama dia itu lihat atau baca. Tapi penjualan ataupun juga conversion itu merupakan hasil dari seluruh rangkaian interaksi-interaksi sebelumnya. Inilah alasan mengapa media itu bisa kita jadikan sebagai aset distribusi dan juga kepercayaan. Kalau yang aku lihat teman-teman, salah satu kesalahan yang sering terjadi ketika kita tuh ngebangun media adalah kita tuh berharap setiap konten yang kita buat tuh langsung menghasilkan uang. Nggak gitu cara mainnya teman-teman. Ya, kita upload hari ini, kemudian besok kita berharap ada conversion, ada penjualan. Ketika penjualan itu memang nggak ada, kita menganggap, oh kayak ini kontennya ini jelek nih, kontennya nggak bekerja nih. Nggak gitu cara mainnya teman-teman. Media, ya itu nggak selalu kerja secara langsung ya. Ada beberapa tahapan yang perlu dilewati. Tahap pertama adalah mendapatkan attention juga perhatian. Seseorang itu harus berhenti dulu, ya berhenti ataupun juga ngelihat konten kita terlebih dahulu. Tapi attention-nya itu nggak cukup. Setelah mereka itu mendapatkan attention, ya mendapatkan perhatian dan tahu kalau kita itu ada, ya kita tuh perlu membangun namanya itu kepercayaan. Caranya dengan konten-konten authority dan juga konsistensi. Ya setelah mereka tuh udah percaya, ya kepercayaan mereka tuh sudah terbentuk oleh kita lewat konten-konten kita, konten itu bakal ngebantu. Ya mereka tuh menyadari, soalnya mereka tuh punya masalah loh. Dan itulah tugas kita untuk membuat mereka tuh aware. Mereka mulai memahami bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Nah, barulah nanti muncul nih urgensi, ya ataupun juga muncul demand, permintaan terhadap solusi. Dan di momen itulah kita itu baru mulai jualan. Kita itu mulai untuk menawarkan sebuah penawaran, offering, ya yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Jadi alurnya itu kurang lebih seperti ini. Ya, attention, trust, demand, baru transaction. Perlu diingat juga, ketika kita tuh ngebangun sebuah media untuk sistem distribusi, ya untuk leverage nantinya, ada satu hal penting agar kita tuh nggak asal posting teman-teman. Kita harus membangun konten pilar. Secara sederhana, aku tuh membaginya menjadi 4 jenis konten. Pertama adalah discovery content. Tugas konten ini adalah menjangkau orang-orang baru, alias menjangkau, alias reach. Seperti itu ya. Topiknya itu biasanya dekat dengan masalah yang dialami oleh audiens. Dia itu punya hook yang kuat, kemudian juga mudah dipahami oleh orang yang belum tentu mengenal kita. Seperti itu. Yang kedua adalah educational content. Ya, konten ini ngebantu audiens memahami masalah mereka dengan lebih dalam.
kita bisa menjelaskan kesalahan-kesalahan yang biasanya mereka itu alami, frameworknya, langkah kerja, atau juga cara kita itu ngelihat masalah dan kita itu gimana cara menyelesaikannya. Yang ketiga, barulah konten authority. Kita bisa membagikan studi kasus, ya proses kerja yang udah pernah kita lakukan, pengalaman kita, analisis kita, atau cara kita menyelesaikan masalah tertentu. Keempat, barulah content conversion. Konten ini mengarahkan audiens untuk mengambil tindakan. Ya misalnya membeli produk kita, atau menggunakan layanan kita. Ya, kesalahan banyak orang adalah hanya membuat konten discovery ya, discovery content. Ya, viewsnya memang mungkin besar, tapi audiens itu nggak semakin memahami value apa yang sebenarnya kita tawarkan. Ada juga yang hanya ngebuat conversion konten terus-menerus, hard selling terus, setiap hari jualan, tapi itu nggak akan cukup untuk memberikan value. Ya, untuk membangun kepercayaan itu tadi. Makanya kalian tuh harus menggunakan 4 jenis konten pilar ini tadi. Setelah memiliki media dan juga audiens, barulah kita ngebangun ekosistem monetisasi. Ada banyak cara ya, media itu ngasilin cuan. Kita bisa menjual produk digital, kayak aku pribadi. Kita juga bisa menawarkan jasa kita. Dan kita bahkan bisa untuk affiliate marketing. Jualin produk orang lain dan kita mendapatkan komisi. Dan teman-teman, buat aku pribadi, ini bisnis media itu merupakan kesempatan yang di depan mata. Yang itu masih sangat-sangat gurih. Apalagi untuk kita, ya anak muda, yang memang udah digital savvy. Kita tahulah cara main IG. Kita tahulah cepat kita belajar untuk bikin-bikin konten. Dan kita lebih adaptif dibanding mungkin generasi sebelum kita. Nah, jadi ketika mungkin kalian tuh sedang mencari cara, bingung gimana cara ngasilin cuan yang mungkin bukan cepat juga sih, tapi merupakan satu opsi yang lebih bisa digapai oleh kita anak muda di zaman sekarang. Buatlah media, ya kalian tuh jual produk digital, dan juga atau kalian tuh main affiliate marketing. Insya Allah ketika kalian tuh percaya dengan apa yang kalian lakukan hari ini, itu pasti bakal menghasilkan buah yang manis di kemudian hari. Sampai jumpa di next video. Kalau kalian tuh ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar dan aku bakal jawab satu persatu.